Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa TV Roja atau para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan membacakan sebuah ayat atau dua ayat dari surat Al-Imran, ayat yang ke-70 dan 71 tentang celaan Allah terhadap Ahlul Kitab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada kita semua. Kita membaca Al-Qur'an dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mencari bimbingan dari Allah. Karena Al-Qur'an ini merupakan petunjuk. Allah berfirman di surat Yunus ayat 57, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat bagi apa yang ada di dada, dan dia sebagai petunjuk juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatih, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Maksud karunia Allah dan rahmatnya itu apa? Maksudnya dengan Islam dan dengan Al-Quran. Ini tafsiran Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaknya mereka bergembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, Islam dan Al-Quran, ya, ini sebuah hal atau dua yang tidak bisa dipisahkan. Islam, Al-Quran, ini merupakan karunia Allah dan rahmat Allah. Jadi, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang itu, ya, sudah senang, sudah merasa bahagia dengan dijadikan muslim oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini rahmat sebagai petunjuk. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Qur'an, ya, akan kita baca dari surat Ali Imran ayat 70 dan 71. Bagaimana petunjuk Al-Quran? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ahlul Kitab? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-70 dan 71, Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun, padahal kalian menyaksikan, ya, padahal kalian mengetahui, padahal kalian menyaksikan. Ya ahlal kitab, wahai ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, kenapa kalian mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun,
dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ayat yang mulia ini merupakan khitab dari Allah kepada ahlul kitab ala sabilit taubih. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tujukan kepada ahlul kitab ala sabilit taubih, dalam rangka celaan. Ya, taubih ini celaan kepada siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wabil akhas, dan secara khusus adalah kaum Yahudi. Allah berfirman, lima takfurun, kenapa kalian mengingkari? Ya, mengingkari apa? Ayatillah, ayat-ayat Allah. Lima takfuruna bi ayatillah. Ya, ayat Allah, ya, setiap ayat yang dimaksud di sini yang menunjukkan sifat-sifatnya. Ya, orang-orang Yahudi itu mengkafiri ayat-ayat Allah, mengkafiri Taurat. Orang-orang Nasrani juga kafaru bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, yakni wahiyal Injil, Injil. Di hakikatnya mereka mengingkari Taurat dan mengingkari Injil. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Mereka orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yang mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Memerintahkan mereka untuk berbuat baik, melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Wa yadau anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. Dan menghilangkan beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini Allah menghabarkan mereka itu tahu, ya, tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pada kitab Taurat dan Injil, tapi mereka ingkari. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 146 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, mereka mengetahuinya, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi di sini disebutkan abna, kata Syaikhul, tidak disebutkan banat, ya, karena biasanya orang tua sangat kenal dengan anak laki-lakinya. Ya. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya, ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Ya, mereka kufur. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah dalam surat Ali Imran ayat 70 ini? Maksudnya adalah Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi, ayat-ayat yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil, dan yang ada dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah? Yang ada dalam Taurat, ada dalam Injil dan Al-Quran. Wa antum tashhadun. Ya. Lam yakul wa antum ta'lamun. Allah berfirman, tashhadun di sini tidak mengucapkan ta'lamun. Terjemahannya, Anda baca dan kalian mengetahui. Ya.
Tetapi sebenarnya syahadah itu lebih kuat ya daripada hanya sekedar mengetahui. Orang yang mengetahui, ya alim, ya orang yang musyahid, maksudnya musyahid ini lebih kuat daripada sekedar mengetahui. Musyahid lebih kuat daripada mengetahui, ya, karena akan menyaksikan langsung. Jadi wa antum tashhadun, menyaksikan langsung, aqwa minal musyahada bizihn. Jadi wahai ahlul kitab, kenapa kalian ingkar terhadap ayat-ayat Allah sedangkan kalian menyaksikan, melihat langsung, ya. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur adukan kebenaran dan kebatilan? Ya, maksudnya apa? Maksudnya khalat al-haq bil batil, mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka mendatangkan kebatilan, kemudian mereka ya menghias-hiasinya seakan-akan itu kebenaran, ya. Jadi kebatilannya tidak dikatakan ini batil. Yaitu kalau orang didatangi oleh seseorang, ini batil, akan jelas langsung. Tapi ketika menyampaikan kebatilan, kemudian dengan kalimat yang mujmal, dengan kalimat yang global, ya, orang yang nggak ngerti akan tertipu, ya. Lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa, dan kalian menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran. Maksudnya tukhfuna al-haq, ya. Di mereka menyembunyikan kebenaran yang jelas, ya, kemudian mereka mendatangkan kebatilan yang dicampur adukan dengan apa? Dengan kebenaran. Nah, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui, padahal kalian mengetahui. Nah, para pemirsa dan para pendengar, kita membahas faidahnya, ya. Ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran, atau dua ayat yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama adalah taubihu ahlil kitabi ala kufrihim bi ayatillah. Jadi celaan Allah kepada ahlul kitab atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, anna hadha at-tawbikha waqi'un mawqi'ahu annahum kafaru bi ayatillahi wa hum yashhadun. Ya. Jadi celaan ini betul-betul pada tempatnya, karena mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah, padahal mereka menyaksikan. Yang ketiga, al-hukmu as-sarihu alladhi la yaqbalu at-ta'wil ala ahli al-kitab alladhina lam yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil kufri. Ya. Jadi yang ketiga dari ayat yang mulia ini, ayat yang ke-70-nya, ini merupakan hukum yang tegas, ya, yang tidak menerima penakwilan lagi, tidak ada takwilan ke sana kemari lagi. Hukum terhadap ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekufuran, bil kufri. Ahlul kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu kafir. Allah berfirman, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahlul kitab, ya, kenapa kalian ini mengingkari ayat-ayat Allah, kafir terhadap ayat-ayat Allah, wa antum tashhadun, sedang kalian melihatnya. Ya. Jadi jelas, sangat jelas sekali di sini. Hukumnya sharih,
Allah menghukumi mereka dengan kufur. Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Wala yuwabbihu illa ala amrin waqi'. Ya, dan Allah tidak memberikan taubih, celaan, melainkan perkaranya nyata. Wal kufru bi ayatillah kufrun billah. Mengkafiri ayat-ayat Allah merupakan pengkafiran terhadap Allah. Wa bihi na'lamu annahum wa in za'amu annahum mu'minuna billahi fahum kafiruna bihi kufran sarihan khalisa. Dengan hal ini maka kita mengetahui bahwasanya mereka, walaupun mereka mengklaim mereka itu beriman kepada Allah, hakikatnya mereka itu kafir dengan kekafiran yang nyata, yang jelas, yang murni kafirnya itu. Ya, terlepas dari klaim mereka bahwa mereka beriman kepada Allah, atau terlepas dari perkataan sebagian orang-orang yang mengatakan semua agama sama, ya, mereka juga beriman. Terlepas dari yang mengatakan bahwa orang Islam itu tidak apa namanya, tidak juga masuk surga, misalkan begitu, ya. Ini perkataan-perkataan yang tidak kita gubris, ya. Karena apa? Karena kita punya pegangan adalah firman Allah Jalla wa'ala, ya. Terlepas dari orang yang membela mereka bahwa mereka itu juga nanti masuk surga, atau mereka orang yang beriman, ya. Di sini Allah berfirman, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Ya, kita harus yakin dengan ayat yang mulia ini. Kalau baca hanya sekedar membaca, tidak ada keyakinan, sama dengan munafik. Qul a'udzubillah. Ya, lihat di sini. وَبِهِ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَهُمْ كَافِرُونَ. Dari sini kita tahu bahwa mereka itu, walaupun mereka mengklaim diri mereka beriman kepada Allah, fahum kafirun, mereka kufur, mereka adalah orang-orang kafir. Yang bilang itu siapa? Ayat ini. Yang bilang Allah Subhanahu wa ta'ala, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kafir terhadap ayat-ayat Allah? Ya. Faedah yang keempat, anna haula'il kuffara kafaru an ilmin wa syahadatin. Bahwa mereka yang kafir tersebut, mereka kafir, mereka kufur, mereka ingkar dengan dasar ilmu dan syahadah dan persaksian. Karena Allah berfirman, wa antum tashhadun, kalian menyaksikan, padahal kalian menyaksikan. Ya, ini lebih dahsyat lagi. Faedah yang kelima, anna haula'il kuffara min ahlil kitabi kanu yukhadi'una wa yamkuruna bilabsil haqqi bil batil. Orang-orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, mereka melakukan penipuan, membuat makar dengan cara apa? Mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Ya. Wa ma aktsara ma yumawwihuna bil Qur'anil Karim ala butlani ma dhahabu ilaihi. Nah, jadi banyak sekali mereka membuat apa tuh? Ya, mencampur adukan antara Quran yang mulia dengan kebatilan yang mereka yakini, ya. Seperti mereka mendatangkan syubhat. Syubhatnya di sini dua. Mendatangkan syubhat. Syubhatnya mereka bilang di surat Al-Maidah 69 di Al-Baqarah, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ini syubhat
yang dibawakan oleh mereka bawa dari Quran. Ya, lihat nih di Quran kata mereka, Allah sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'un, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, orang yang mendatangkan syubhat ini pakai ayat ini, dia berkata, ya, bahwa yang disebutkan di sini, ya, dalam satu shaf, fi shaffin wahid, ya. Jadi mereka juga orang Yahudi, Nasrani akan dapat pahala, ya, akan dapat pahala. Kemudian syubhat yang kedua, mereka bilang di surat Ali Imran ayat 144, Al-Fat ayat 29 itu disebutkan namanya Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya. Kemudian di surah Al-Fat 29 Muhammad Rasulullah walladzina ma'ah. Ya. Nah, mereka katakan Isa bin Maryam basyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa bin Maryam itu mengabarkan bahwa yang nanti datang itu bukan Muhammad tapi namanya Ahmad. Nah, ini ya. Jadi mereka bilang kami nunggu nabi yang namanya Ahmad. Nah, mereka mencampur adukan antara apa? Kebatilan, ya, dengan kebenaran. Tapi jawabannya gimana? Jawabannya ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, ya, ayat yang disebutkan tadi, Allah mengikat dengan kalimat man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, ya. Nah, sedangkan antum, kalian itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dengan nas ayat yang mulia ini, ya. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa perkataan atau firman Allah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Fa Ahmad ja'akum wa la na'lamu anna nabiyyan ja'a ba'da Isa illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Ahmad sudah datang. Ya, kita tidak mengetahui seorang nabi yang datang setelah Isa melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dan biasalah mereka ingin mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, membuat syubhat, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab, ya, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh mereka dengan kitabnya Al-Jawabu As-Suhih liman baddala dina Al-Masih, bantahan terhadap kaum Nasara, ya. Nah, jadi sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan pada kita bahwa ahlul kitab ini di antara sifat mereka ini mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Faedah yang keenam, annahu yajibul hadharu min ahli al-batili idza labisul haqqa bil batil. Ya, jadi wajib berhati-hati dari ahlul batil ketika mereka mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa alla nagtar bihim, ya, tidak boleh kita tertipu, ya, walaupun mereka menghias-hiasinya dengan perkataan yang indah. Wa min hadza ma hasala lil mubtadi'ati min hadhihi al ummah,
Diambil dari faedah ini juga apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah dari umat ini, ya, yang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan. Kemudian yang ketujuh, at-tawbihu liman salaka hadzal maslak. Jadi celaan bagi orang yang berjalan dengan jalan ini. Ya. Jadi orang yang melakukan mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan, ya, ini juga dicela. Ya. Yang terakhir, wujubu bayanil haqqi ala man alimahu. Wajib bagi orang yang mengetahui kebenaran untuk menyampaikan kebenaran. Karena Allah berfirman, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui. Ini celaan Allah. Ya, celaan Allah terhadap orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Adapun orang yang tidak mengetahui, maka ada uzur. Ya. Nah, ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk bisa Anda bertanya langsung kepada Ustaz Abu Ya'la Kurniadi Asi. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah di Bangka Belitung, Ustaz. Silakan. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, apakah yang dinamakan kaum sekuler atau liberal, mereka juga termasuk dikatakan Yahudi dan Nasrani, atau juga mereka dikatakan orang-orang yang mengkufuri ayat Allah? Iya. Yang Ustaz, terima kasih. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa bik barakallah. Nah, baik, tentang kesesatan itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, jadi ketika mereka mengatakan semua agama sama, kemudian semua agama orang-orang yang masuk surga, jelas sekali berarti apa? Berarti mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Heraklius agar mereka agar Heraklius masuk Islam. Azimur Rum, pembesarnya kaum Romawi itu, ya, Bani Asfar. Ini menunjukkan bahwa mereka itu berada dalam apa? Kekafiran. Kalau misalnya mereka itu tidak dalam kekafiran, Rasul nggak ngirimkan surat pada mereka, kepada Raja Heraklius. Ketika ada yang mengatakan dia agamanya seperti agama orang Islam, padahal Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke Raja Heraklius untuk agar masuk Islam, aslim taslam, kata Rasul. Ya kan, masuklah kau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Berarti kalau misalkan tidak masuk ke Islam, tidak selamat. Iya kan? Ya. Nah, jadi kalau misalkan mengatakan semua agama sama, padahal Allah berfirman inna dina indallahil Islam, berarti apa? Mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menghukumi ta'yin, itu lain lagi, lain masalah, ya. Pembahasannya juga tidak seperti ini. Ya, jadi ada hukum, ada menghukumi. Hukum jelas bahwa orang yang mengatakan demikian masuk dalam kekufuran. Tapi ketika menghukumi orang, mesti ada dua hal yang terpenuhi. Harus, yang pertama syarat-syaratnya terpenuhi, yang kedua intifa'u al-mawani. Ya, ada penghalangnya tidak. Gitu, ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami persilakan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon, dan ini pertanyaan terakhir bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Erwin. Silahkan. Saya mau menanyakan Ali Imran ayat 70 sampai 71 yang Allah mencela para ahli kitab. Ahli kitab yang dicela itu adalah ahli kitab yang kayak mana itu, Ustaz? Apakah mereka itu yang termasuk yang meyakini tentang kerasulan para nabi seperti Nabi Musa dan atau yang meyakini Nabi Isa sebagai rasul? Jika mereka meyakini tersebut, mereka adalah rasul utusan Allah, kenapa Allah mencela mereka? Mohon arahannya Pak Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Akhi, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi yang dimaksud dengan ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang telah mengubah-ubah kitab mereka, mengubah-ubah Taurat dan Injilnya. Tapi kalau pengikut setianya Nabi Musa dan Nabi Isa yang tidak mengubah-ubah agama Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam ayat ini. Ya. Jadi kita harus tahu ya, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam Allah turunkan kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Musa Taurat. Ya. Nah, di antara umat Nabi Musa kan ada yang beriman kepada Nabi Musa. Itu Nabi Isa. Dan mereka tidak mencampur adukan. Ya, mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada kitab Taurat, begitu juga pengikut Nabi Isa. Nah, kemudian sepeninggal Nabi Musa dan Isa, orang-orang yang mengubah-ubah dengan tangan mereka sendiri kitab Taurat dan Injil, kemudian juga mereka mengingkari ya kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, padahal Nabi Muhammad ada dalam kitab mereka. Ya, kemudian mereka mengkafiri, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Kata Allah kan begitu. Ketika datang kepada mereka apa yang mereka ketahui dari kitab mereka, tentunya mereka kufur. Ya. Nah, ini yang tercela. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman, ini yang tercela. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya, Ustaz. Namanya pertanyaan terakhir tadi, Ustaz. Iya. Ustaz. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.